Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Nugroho. Saya ingin menjelaskan sedikit materi tentang sukuk yang terdapat pada pelajaran fikih muamalah kontemporer. Sebelumnya, semoga kita semua diberi kesehatan dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan diri masing-masing. Tetap patuhi protokol kesehatan jika ingin kemana-mana. Jangan lupa memakai masker. Kemudian jangan lupa juga membawa hand sanitizer. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, langsung saja kita ke materi. Yang pertama yaitu tentang pengertian sukuk. Sukuk berasal dari bahasa Arab sukuk yang merupakan bentuk jamak dari kata sok, yaitu nama pada sebuah sertifikat finansial yang serupa dengan obligasi atau surat jangka panjang lainnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kemudian, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, sukuk negara atau yang bisa disebut dengan surat berharga syariah negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Nah, jadi sebenarnya sukuk ini sama dengan obligasi, hanya saja sukuk lebih menerapkan di prinsip syariah dan bukan konvensional. Oke, yang selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis sukuk atau jenis akad di dalam sukuk. Nah, jenis akad dalam sukuk ini dibedakan menjadi dua, yaitu yang boleh diperdagangkan dan yang tidak boleh diperdagangkan. Adapun sukuk yang dapat diperdagangkan yaitu sukuk mudharabah, sukuk musyarakah, dan sukuk ijarah. Sukuk mudharabah diartikan sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad mudharabah di mana satu pihak menyediakan modal atau disebut rob almal dalam fikih muamalah, dan pihak lain yang mempunyai keahlian ini akan mengelola modal tersebut, biasa disebut dengan mudharib. Kemudian keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan persentase bagi hasil yang telah disepakati pada awal transaksi, dan kerugian yang timbul akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Kemudian sukuk musyarakah, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah di mana dua pihak atau lebih bekerja sama menggabungkan modal untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang sudah ada, maupun membiayai kegiatan usaha. Nah, keuntungan maupun kerugian yang timbul ini akan ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing. Nah, selanjutnya yaitu sukuk ijarah, yang artinya sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad ijarah. Ijarah bisa diartikan dengan sewa menyewa, di mana satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menjual atau menyewakan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode yang disepakati tanpa diikuti dengan pemindahan aset. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu sukuk yang tidak dapat diperdagangkan, antara lain yaitu sukuk istisna maupun murabahah dan sukuk salam. Nah, sukuk istisna dan atau murabahah kenapa kok tidak boleh diperdagangkan? Itu karena kepemilikan utang akan semakin meningkat dalam sukuk ini. Nah, semakin meningkat yang diperoleh itu dari jenis pembiayaan istisna dan murabahah. Sebagai contoh, pembangunan jalan yang menghabiskan dana sebesar 110 juta dolar harus kembali tanpa adanya prinsip diferensiasi dan diskon. Nah, dana sejumlah ini dapat dibuat menjadi sertifikat utang yang tidak dapat diperdagangkan, yang mirip dengan zero coupon bonds dalam beberapa fiturnya. Sebagaimana disebutkan bahwa Islam sangat melarang perdagangan utang, maka sertifikat ini tidak dapat diperdagangkan. Yang kedua yaitu sukuk salam. Dalam bentuk ini, dana dibayarkan di muka dan komoditi menjadi utang. Dana juga dapat dalam bentuk sertifikat yang mempresentasikan utang. Sertifikat ini juga tidak dapat diperdagangkan karena termasuk memperdagangkan utang. Oke, yang selanjutnya adalah mekanisme kerja sukuk dan mekanisme transaksi dari sukuk. Yang pertama yaitu mekanisme atau cara kerja sukuk.
Mekanisme kerja sukuk dilakukan melalui proses pensekuritian aset. Nah, pensekuritian aset adalah proses penukaran sesuatu yang tidak likuid menjadi likuid dengan mewujudkan beberapa mekanisme pasar sehingga sekuritas ini dapat diperdagangkan. Nah, proses pensekuritisasian secara syariah harus memenuhi beberapa kriteria sebagaimana yang dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 70 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 6/2008 tentang metode penerbitan surat berharga syariah negara, yaitu 1. Harus meliputi sekuritisasi aset yang nyata dan ada. 2. Kontrak aset yang telah ada mesti berdasarkan Islam. 3. Aktivitas keuangan mesti dibolehkan syariah. Nah, sementara pensekuritian aset merujuk kepada pemilikan hak dan kerjasama. Kontrak ini terdiri dari mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Nah, pensekuritian aset merupakan proses penerbitan sekuritas dengan cara menjual aset keuangan tertentu kepada pihak ketiga, dan perlu diketahui secara pasti aset dasarnya atau biasa disebut underlying asset. Tujuan dari pensekuritian aset ini adalah untuk likuiditas atau mendapatkan dana baru dengan biaya yang lebih menarik dibandingkan dengan pinjaman melalui institusi keuangan lainnya. Melalui proses ini, investor ataupun perusahaan akan memperoleh modal secara langsung kapanpun mereka inginkan. Nah, yang selanjutnya yaitu mekanisme transaksi dari sukuk. Nah, mekanisme transaksi sukuk ini antara lain 1. Membuka rekening. Membuka rekening ini dilakukan pada salah satu bank umum syariah maupun bank umum konvensional, dan salah satu sub-registry. Yang kedua, mengisi formulir, yaitu mengisi formulir pemesanan dari agen penjual yang ditunjuk oleh pemerintah dengan melampirkan fotokopi KTP atau SIM. Yang ketiga yaitu menyetor dana, yaitu dengan menyetor tunai ke rekening khusus agen penjual dan menyampaikan bukti setor dana kepada agen penjual sesuai dengan jumlah pemesanan. Kemudian yang keempat yaitu memperoleh hasil penjatahan. Hasilnya yaitu pemerintah dari agen penjual sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian yang kelima yaitu menerima bukti kepemilikan sukuk negara retail dari agen penjual. Yang keenam, menerima pengembalian sisa dana dalam hal jumlah pemesanan tidak seluruhnya dikabulkan. Oke, sekarang yaitu tentang tujuan penerbitan dan dampak dari penerbitan sukuk. Nah, tujuan penerbitan sukuk adalah membiayai APBN, seperti membiayai pembangunan proyek. Sebagaimana disebutkan pada pasal 4 Undang-Undang SPSN bahwa tujuan SPSN diterbitkan adalah untuk membiayai anggaran pendapatan dan belanja negara, termasuk di dalamnya yaitu membiayai pembangunan proyek. Proyek yang dapat dibiayai dengan sukuk negara adalah seperti sektor energi, telekomunikasi, perhubungan, pertanian, industri, manufaktur, dan perumahan. Selain itu, juga untuk memperluas basis sumber pembiayaan anggaran negara atau perusahaan, mendorong pengembangan pasar keuangan syariah, menciptakan benchmark di pasar keuangan syariah, diversifikasi basis investor, mengembangkan alternatif instrumen investasi, mengoptimalkan pemanfaatan barang milik negara atau perusahaan, dan memanfaatkan dana-dana masyarakat yang belum terjaring oleh sistem obligasi dan perbankan konvensional. Oke, kemudian selanjutnya yaitu dampak dari penerbitan sukuk. Adapun dampak dari penerbitan sukuk ini adalah 1. Mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah nasional, kemudian meningkatkan porsi pembiayaan infrastruktur APBN, mendorong tertib pengelolaan BUMN, mendorong tertib pengelolaan proyek infrastruktur pemerintah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu tentang ketentuan khusus dari sukuk.
Yang pertama adalah akad. Jadi, sudah dikhususkan bahwa akad dalam transaksi sukuk ini dapat berupa ijarah, mudharabah, musyarakah, istisna, dan akad lain sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, karena sukuk ini berlandaskan akan prinsip-prinsip syariah. Yang selanjutnya yaitu penggunaan aset dan penggunaan dana hasil penerbitan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah juga. Kemudian tentang pemindahan kepemilikan yang harus sesuai dengan akad. Nah, pemindahan SPSN oleh pemegang SPSN di pasar sekunder ini harus sesuai dengan kaidah yang sesuai dengan sifat akad yang digunakan pada saat penerbitan. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang pandangan tokoh terhadap sukuk. Yang pertama ada Dr. Ashraf Muhammad Dawabah. Beliau membedakan pembahasan antara obligasi syariah dengan sukuk. Dalam pembahasan beliau, obligasi syariah yang pada awalnya lebih dikenal dengan obligasi syariah muqarradah merupakan salah satu jenis dari obligasi, sedangkan sukuk merupakan instrumen keuangan yang lain lagi. Jadi menurut beliau, obligasi syariah adalah jenis dari obligasi, sedangkan sukuk adalah instrumen keuangan. Namun, dalam pendefinisian, keduanya seringkali serupa. Dengan demikian, sebenarnya sukuk juga mencakupi obligasi syariah. Kemudian yang selanjutnya adalah dari Iqbal dan Mirakor. Menurut beliau, institusi dengan skala kecil sangat sulit menerbitkan sukuk. Jadi, tidak semua bank Islam atau bank syariah dapat menerbitkan sukuk, dikarenakan dalam penerbitan sukuk sangat dibutuhkan aset dengan skala besar. Dan juga tentang efisiensi biaya menjadi kompetitif disadvantage dibandingkan dengan obligasi konvensional. Pada floating rate sukuk, pricing masih mengacu pada benchmark konvensional, sehingga dari sudut pandang obligor tidak ada cost advantage dalam menerbitkan sukuk. Jadi investor institusional dan bank cenderung menahan sukuk hingga jatuh tempo, sehingga pasar sekunder sukuk tidak liquid dan meningkatkan biaya transaksi. Kemudian ada dari Husain Sahatah. Beliau menyatakan sukuk terdiri di atas landasan kerjasama. Sukuk berdiri di atas landasan kerjasama musyarakah dalam mendanai sebuah proyek, atau dapat juga dikatakan sebagai sebuah usaha investasi jangka menengah dan jangka panjang yang sesuai dengan kaidah prinsip dari syariah. Kemudian yang terakhir yaitu tentang peraturan-peraturan terkait sukuk. Sukuk diterbitkan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah, antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara atau bisa disebut SBSN. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit SBSN dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia. Nah, selain dari peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah, peraturan terkait sukuk ini harus terlebih dahulu mendapatkan pernyataan kesesuaian dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, dengan ini Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan 4 fatwa terkait dengan penerbitan sukuk negara, antara lain yaitu Fatwa DSN Nomor 69 DSN MUI 5 2008, Fatwa DSN Nomor 70 DSN MUI 6 2008, Fatwa DSN Nomor 71 DSN MUI 6 2008, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 72 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 6 2008. Sekian, itu tadi adalah sedikit materi tentang sukuk. Jadi semoga penjelasan saya dapat dipahami dan mohon maaf jika ada kesalahan kata dari penjelasan saya. Dan
Saya mohon benar-benar untuk dimaafkan. Dari saya terima kasih, sekian dan sampai jumpa.